Selamat datang di channel Aryo PP. Alhamdulillah wa syukurillah kita sudah bisa hadir semuanya teman-teman di pertemuan ketujuh mata kuliah manajemen pengarsipan dan dokumen. Di sesi kali ini kita nanti akan coba praktek terkait penggunaan sistem informasi manajemen pada Simardi-nya. Kita nanti akan praktek di situ, tapi sebelumnya akan saya munculkan contoh-contoh terkait pengisian klasifikasinya. Jadi harus tahu dulu, karena tiap perusahaan ataupun tiap instansi, tiap lembaga, entah rumah sakit, entah di dinas kesehatan, memiliki pokok pedoman SOP masing-masing terkait pengarsipan. Nah, sebelumnya saya izin share screen untuk penyontohannya. Coba saya cari dulu ya. Nah, ini saya sudah bukakan beberapa contoh. Jadi ada beberapa contoh sistem klasifikasi. Nah, apa sih klasifikasi? Mungkin teman-teman sudah tidak asing, mungkin juga di pertemuan sebelumnya sudah mendapatkan materi itu. Ini saya ambil downloadkan dari beberapa instansi. Contoh ini ya, contoh di Menteri Pekerjaan Umum, mereka punya klasifikasi tersendiri terkait subjek pengarsipan. Nah, di sini sudah ada. Jadi masing-masing lembaga, masing-masing instansi, mereka memakai kode mereka masing-masing di dalam pengarsipan. Sebagai contoh, misalkan suratnya terkait di sini terkait hukum misalkan. Nah, mereka memakai kode sandi HK misalkan. Nah, di dalamnya nanti ada lagi poin-poinnya. Nah, contoh klasifikasi ini klasifikasi di kepegawaian. Contoh, ada pokok masalah yang utama itu surat terkait dengan kepegawaian. Nah, nanti ada lagi di dalamnya pokok masalahnya apa lagi, bagiannya terkait misalkan perencanaan atau pengadaan pegawai. Nah, di situ ada lagi di dalamnya. Nah, perencanaan terkait apa? Nah, apakah data jabatan, apakah penerimaan pegawai atau apa, dan situ ada sub-subnya. Atau di bagian kepegawaian ada bagian masalah tata usaha misalkan. Nah, di sini adalah contoh klasifikasi arsip kepegawaian dan banyak lainnya. Nah, maka yang dipakai adalah bisa memakai contoh seperti ini. Nah, yang dipakai kodenya KP 0101. Nah, ini untuk membaca yang tadi di sini. KP dia kepegawaian, 01 terkait di sini perencanaan, 01 lagi terkait data jabatan. Itu contoh. Nah, ini contoh misalkan ada surat. Nah, ini surat terkait ini tadi masalah desain waduk. Nah, ini masing-masing memiliki bagian sendiri-sendiri. Nah, berarti suratnya terkait dengan bidang apa. Nah, ini semuanya sudah ada. Bisa teman-teman nantinya di tempat kerja masing-masing misalkan, nah itu memakai kodenya itu masing-masing. Ini sudah ada pola klasifikasi, pasti ada, entah itu nantinya di rumah sakit manapun atau mau memakai standar. Nanti ada saya munculkan juga standar dari Kementerian Kesehatan juga ada. Nah, ini yang dari pengarsipan dinas masing-masing ya, ini sendiri-sendiri. Nah, ini yang pekerjaan umum. Ada yang memakai ini. Nah, HK, kemudian di sini ada 01 terkait perundang-undangan dan lain sebagainya. Ini ada lagi, ini saya bukakan. Ini apa ya ini ya? Ini. Nah, ini ada yang pakai seperti ini. Ini contoh untuk klasifikasi arsip. Nah, ada yang memakai ini. Kalau untuk surat bagian umum, nah berarti pakai
kode utama awalnya 000 misalkan. Nah, kemudian di bagian dalamnya, ada terkait dengan lambang misalkan, ada terkait hari raya misalkan. Nah, ini ada kode-kodenya. 000, kemudian 03, kemudian di dalamnya hari raya terkait apa. Nah, apakah titik 1 ini terkait 17-an. Nah, surat terkait di situ misalkan adanya kegiatan apa, liburan kah, ataukah upacara kah, atau apa misalkan. Nah, ini ada poin-poinnya sendiri-sendiri. Ini contoh lagi klasifikasi. Kemudian saya munculkan juga ini di Kementerian Pekerjaan Umum. Nah, ini masing-masing ada. Nah, ini masing-masing ada sistem klasifikasinya di sini. Ada kodenya, ada sistemnya. Lebih hampir sama ini. Kemudian lagi yang saya mau munculkan misal ini. Nah, ini yang standar dari kementerian ya. Nah, ini sudah ada dibagikan untuk semua departemen di bidang Kementerian Kesehatan, entah itu untuk berhubungan dengan kampus nantinya, berhubungan dengan rumah sakit dan lain sebagainya. Untuk rumah sakit Dr. Sarjito misalnya, mereka memakai ini. Nah, jadi memakai pola klasifikasi arsip dari Kementerian Kesehatan. Sudah ada ketentuannya, sudah ada katalog pengarsipannya seperti apa, ketentuannya seperti apa, dibuatkan di sini. Nah, ini contoh. Ada sistem klasifikasinya, kode klasifikasi dan penomoran. Nah, ini. Kalau ini bawaan dari Kementerian Kesehatan yang mungkin di rumah sakit negeri ya, atau yang dari milik pemerintah, otomatis rumah sakit pemerintah otomatis akan mengacu pada ini. Jadi suratnya terkait apa, kemudian modelnya seperti apa, ada di sini. Jadi intinya semua terbagi-bagi 3 bagian. Jadi ada pokok masalah utamanya, kemudian ada subnya, kemudian baru ke sub-subnya seperti ini. Kurang lebih hampir sama ya dengan yang tadi ya. Contoh KP, kepegawaian. Terkait kebutuhan mau membuat surat keluar untuk pengadaan pegawaian misalkan, atau adanya surat masuk pengadaan pegawaian. Nah, ini bisa masuk sub masalah di sini. Kemudian ada lagi di dalamnya sub-sub masalahnya apalagi. Nah, ini yang bisa dimunculkan. Intinya sama, kode klasifikasinya, urutannya seperti ini, ada 3 bagian. Kalau tadi ada yang memakai angka semua ya, kode semua ya. Kalau yang ini ada pakai kode huruf depannya terkait apa, misalkan kepegawaian KP, kemudian nomor urutnya terkait sub apa, kemudian sub lagi di dalamnya. Nah, ini untuk membaca otomatis juga menyamakan surat yang datang dari pemerintah pusat. Nah, mereka memakai ini. Jadi misalkan dari pemerintah pusat mereka sudah ada suratnya, misalkan HK, berarti otomatis surat ini terkait dengan hukum. Nah, kode klasifikasinya. Kemudian ada titik berikutnya, 01, ini berarti terkait apa? Terkait dengan yang berikutnya, berkaitan dengan sub yang berikutnya, kemudian masuk di 06 sub berikutnya. Ini contoh. Baru diakhiri dengan ini nomor suratnya. Jadi ketentuannya akan sama di situ. Jadi tinggal mengambil mudah sama. Ketika dari pusat sampai ke rumah sakit misal pemerintah, jenis-jenis pengkodean nomor suratnya juga akan sama seperti ini, memudahkan bagi pengarsipan dan juga memudahkan bagian penginputan surat masuk, surat keluar. Ini contoh. Tinggal diakhiri di belakangnya dari mana, kemudian terkait tahunnya dan lain sebagainya. Ini contoh. Nah, ini contoh-contoh ya yang bisa teman-teman pelajari. Kemungkinan nantinya kalau teman-teman bekerja di bidang instansi pemerintah kesehatan, harus tahu penomoran ini, harus hafal pengarsipan di sini. Ini kemudian berbeda lagi, misalkan di rumah sakit swasta. Nah, ini saya ambilkan di PKU ya, ini ya, di rumah sakit PKU Muhammadiyah. Ini saya dapatnya dari hasil skripsi mahasiswa yang mengambil pengelolaan di sana ya, pengelolaan pengarsipan ya.
Nah, ini sudah saya munculkan. Ini ya, pencetaan pengarsipan sudah diperoleh. Mereka memakai klasifikasi kode yang seperti ini, berbeda lagi ini. Nah, mereka memakai kode pen terkait penawaran, jadi poinnya sendiri-sendiri. Kalau ada undangan berarti dan lain sebagainya sendiri-sendiri, beda-beda ini. Nah, ini yang di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surakarta, contoh ini. Jadi pengklasifikasinya seperti ini, ada nomor urutnya, kemudian terkait masalahnya tadi. Nah, ini dimunculkan di sini. Ini contoh. Jangan lupa di like and subscribe guys. Nah, login dengan apa kemarin, masih ingat? Teman-teman ada yang masih ingat loginnya Simaldi? Login pakai apa ya? Yes. Nah, berarti udah pernah praktek nih. Aktif. Oke, kita sebagai pengguna aktif. Kemarin teman-teman sudah praktek pembuatan ini ya. Kita buka dulu, masih loading, maaf. Nah, praktek yang pertama, instansi. Unit pengolah sudah teman-teman, kemudian instansi sudah teman-teman masukkan semua, dari instansi manapun di Surakarta kan kalau saya mintanya teman-teman masukkan, entah dari dinas manapun, kelurahan mana, dimasukkan di situ sesuai kodenya masing-masing. Kemudian baru langkah berikutnya teman-teman sekarang adalah menentukan klasifikasinya tadi. Jadi diinputkan. Kalau ini belum diinputkan sesuai dengan model SOP pengarsipan masing-masing perusahaan, ya tentunya belum ada di sini. Nah, klasifikasi kita pilih, bukan masuk yang di sini ya, tapi masuk dari sini dulu untuk pengisiannya. Nah, ini sudah ada contoh. Itu sudah ada contohnya. Ini dia memakai klasifikasi yang pertama, yaitu contoh 000 adalah masalah bagian umum. Nah, tadi ada yang lihat pakai ini enggak? Nah, contohnya 00001 umum, sila lambang dan lain sebagainya. Oh, ada bagian umum perencanaan, misalkan 60, 70 umum penelitian. Nah, ini sudah ada semuanya. Survei dan lain sebagainya. Ini diinputkan sampai selesai. Nah, ini tadi contohnya di mana? Ini tadi contohnya adalah, bentar saya close dulu ini. Di bagian ini kalau nggak salah. Mana tadi punya saya ini? Saya buka dulu ini. Nah, dia berarti memakai tadi. Nah, ini kalau nggak salah, ya kan, kurang lebih bersama kan. 000 dia di bagian umum tadi kan. Nah, kemudian kalau nggak salah dia memakai ini yang untuk latihan tadi 60. Nah, organisasi ketatalaksanaan terkait ini, betul nggak? Oke, kita coba ini tadi. Jadi tinggal disesuaikan di sini. Nah, ya kan, 000 010 umum, 10 kelas keduanya, kelas ketiganya. Jadi menyesuaikan masing-masing, isiannya menyesuaikan. Ada perpustakaan, kearsipan. Nah, ini disesuaikan masing-masing. Jadi ada kelas 1 klasifikasinya itu nomornya, kodenya ya. Kemudian masalahnya diisikan di sini. Tentang apa di situ. Klasifikasi yang kedua di sini. Untuk klasifikasi 1 istilahnya, kalau ini kan utamanya nomor kodenya, ini nomor berikutnya, masalahnya apa, subnya berikutnya. Kemudian baru klasifikasi nomor yang kedua, nah, masuk di sub masalahnya. Ini yang perlu teman-teman ketahui, perlu teman-teman isikan, sesuaikan nantinya. Nah, ini sudah ada ini contoh-contohnya. Ini bisa teman-teman lihat dari sini. Nah, contohnya kan ini 00 tadi terkait dengan umum. Umum di sini tadi. Kemudian ada yang terkait dengan perpustakaan 040.
kemudian ada yang terkait kearsipan 045, baru poin di dalamnya lagi ini. Nah, ini yang sangat banyak memang. Nah, ini akan repot di awal. Ini akan repot di awal untuk penginputan, tapi ketika sudah terinputkan semuanya, otomatis akan memudahkan teman-teman ketika pengelolaan. Memang semua kembali ke SOP yang dipakai masing-masing. Sistemnya apa? Pengarsipan dengan kode yang seperti apa. Nah, ini sangat lengkap. Ini contoh. Jadi masing-masing ketika di rumah sakit manapun, teman-teman tinggal mengikuti pakai kode klasifikasi seperti apa. Nah, ini contoh sampai ada terkait dengan keanggotaan MPR. Nah, di sini ada data-datanya. Ini contoh. Ini jadi untuk penginputan klasifikasi di kelas penentu utama harus diisikan dulu. Misalkan ini terkait bagian membahas tentang ini aja dulu, misalkan terkait dengan hukum. Nah, hukum berarti ada di kelas klasifikasi yang pertama adalah nomornya 100. Nah, kita tuliskan di sini 100. Kemudian masalahnya di sini adalah hukum, seperti itu. Nah, tulis. Kemudian di bagian klasifikasi yang kedua di sini sub judul yang kode kedua adalah masuk pada poin apa dia di bagian hukumnya. Misalnya di 140 terkait wilayah desa misalkan. Nah, ini bisa diisikan wilayah desa. Di sini kita tulis wilayah desa. Masuk klasifikasi dengan nomor 140. Kemudian baru masuk ke klasifikasi ketiga. Ini bisa diisikan pada masing-masing poinnya. Desanya, wilayah desanya di mana? Misal sumur misalkan. Nah, ini kita tuliskan nomornya dia 100 misalkan titik 1 misal. Kemudian di sini sub masalahnya berarti dia masuk di desa sumur, seperti itu. Ini untuk indeks bisa dilewati dahulu kalau sudah tinggal. Nah, di bagian retensi ini harus diisi, maksudnya dia diaktifkan ini selama berapa lama. Misalkan harus aktif 3 tahun, kemudian inaktifnya, kemudian di sini tidak inaktifnya misalkan 5. Ini nanti keterangannya misalkan dimusnahkan atau permanen daerahnya. Nilai gunanya dia di bagian hukum nantinya. Kalau sudah bisa teman-teman simpan. Anda yakin simpan? Yes. Nah, otomatis akan tersimpan masuk di sini. Jangan lupa di like and subscribe guys. Jadi silakan nanti teman-teman bisa pakai klasifikasi yang saya kasihkan nanti ya, terkait yang lebih gampang atau lebih mudah untuk mengklasifikasi. Ini contoh memakai yang umum tadi. Nah, ada masalah umum, ini masalah perpustakaan, nah, kearsipan, ini sudah ada semuanya. Nah, ini contoh. Berikutnya nanti bisa teman-teman praktekkan memakai kode yang, karena teman-teman nanti di rumah sakit saya ambilkan pengkodean dari salah satu rumah sakit ya, rumah sakit yang ada di Surakarta atau sekitarnya. Sampai sini ada yang ditanyakan terkait pengisian? Silakan yang mau bertanya. Dari klasifikasi di sini untuk pengkodean tadi, kode awalnya terkait apa sih masalah pokoknya? Terkait masalah hukum. Nah, ini contoh 100. Atau kalau pakai yang sebelumnya tadi yang lain, kepegawaian pakai KP misalkan. Nah, bisa juga pakai KP di sini. Kemudian kepegawaian terkait apa tadi? Perencanaan misalkan. Ya, diisikan 01 di sini. Perencanaannya
terkait apa, misalkan penerimaan CPNS misalkan. Nah, di sini diisikan lagi nomor CPNS berapa. Masalah CPNS dia klasifikasi kodenya berapa angkanya, itu tinggal diisikan disesuaikan seperti itu ya teman-teman. Jadi untuk pengisian di sini kurang lebih itu sama. Untuk indeks ini dikosongkan dulu nggak apa-apa, nanti tinggal teman-teman ikuti petunjuk berikutnya. Sampai sini kira-kira teman-teman ada yang ditanyakan? Nanti saya kasih untuk praktek teman-teman mengisikan klasifikasinya ini. Saya kasih kode di SOP rumah sakit. Nah ini kan ini bawaan dari dinas ya, ini dinas pemerintah, karena nanti akan berbeda mungkin bentuknya, kita pakai yang lainnya biar teman-teman juga bisa menginputkan terkait klasifikasi di sini. Iya. Sebentar.